Saudara dan saudari kita semua yang dikasihi oleh Bapa Surgawi. Kisah Sakeus tentu saja merupakan kisah yang tidak asing bagi kita. Seorang pemungut cukai, dia orang kaya bernama Sakeus, badannya pendek, tapi orang pendek panjang akalnya. Nampak dalam diri Sakeus. Kisah ini saudara-saudari boleh menyadarkan kita semua pada potret figur seorang yang berdosa, bahkan dikatakan sebagai pendosa besar, tapi dia punya mutiara rohani yang luar biasa di dalam dirinya. Mutiara rohani yang saya maksudkan adalah kerinduan. Sekali lagi kerinduan, kata rindu ini bagus saudara-saudari. Rindu akan Tuhan. Rindu untuk melihat Tuhan. Dan Sakeus di dalam kedosaannya, dia tidak berhayal, dia tidak berpikir terlalu muluk-muluk bahwa dia akan dilihat, apalagi disapa oleh Tuhan, apalagi mau didatangi rumahnya. Dia merasa tidak pantas. Jadi cukuplah dari dia sebagai seorang pendosa datang, melihat. Dia pun ingin tahu Yesus yang sudah begitu sering dia dengar ceritanya, orangnya seperti apa. Maka ketika dia tahu bahwa Yesus memasuki kota kediamannya Yeriko, dia tidak mau kehilangan momen. Dia ikut di dalam gerak orang banyak, berkerumun untuk melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat. Dan seperti saya katakan tadi saudara-saudari, bahwa bukan hal yang mudah bagi dia untuk memenuhi kerinduan hatinya, karena orang begitu banyak dan dia secara fisik pendek, rada-rada cebol. Tapi tadi saya katakan orang pendek panjang akalnya, mudah-mudahan demikian, tapi jangan dibalik, orang yang tinggi pasti pendek akalnya. Setidaknya kita temukan di dalam diri Sakeus orang pendek ini, dia punya akal panjang untuk memenuhi kerinduan yang besar. Maka ketika berhadapan dengan kesulitan, dia lalu berinisiatif. Akal sehatnya jalan, logikanya bermain. Saya harus berlari jauh ke depan, ke tempat yang mungkin masih agak sepi. Tapi kemudian dia melihat pohon ara. Dia memanjat pohon itu dan duduk manis, menunggu waktu yang sebentar lagi akan, momen yang sebentar lagi akan terjadi. Yesus lewat di situ dan dia bisa memenuhi kerinduan hatinya. Jadi dari Sakeus satu hal yang sudah bisa kita belajar bahwa orang yang sungguh punya kerinduan akan Tuhan, orang yang punya iman di dalam hatinya, dia tidak mudah menyerah berhadapan dengan situasi kesulitan, berhadapan dengan permasalahan. Tidak mudah baperan, tidak mudah give up atau menyerah angkat tangan, tapi dia akan fight. Itu yang dicontohkan oleh Sakeus. Dan ketika tiba saatnya Yesus lewat, terjadilah saudara-saudari episode demi episode yang membuat Sakeus terkaget-kaget. Ia dilihat, dipandang oleh Yesus. Setelah dipandang oleh Yesus, disapa. Dan luar biasa sapaan Yesus, tidak mengatakan, "Hei kamu." Yesus menyapa dengan namanya sendiri. Sakeus, tentu dia kaget. Dari mana Yesus tahu? Tapi itulah saudara-saudari gambaran Allah yang tahu segala sesuatu tentang diri kita tanpa dia diberitahu. Allah Maha tahu. Jadi kalau hanya sekedar nama Sakeus, itu hal yang terlalu kecil buat Yesus. Sakeus, tapi kecil buat Tuhan, itu luar biasa bagi si pendosa Sakeus ini.
Dan betapa kagetnya lagi dia ketika Yesus katakan, kau harus segera turun, karena hari ini, bukan besok, hari ini rahmat itu nyata. Sekarang aku mau menumpang di rumahmu. Bayangkan kalau Anda adalah Sakeus, kebahagiaan yang semakin memuncak dan semakin berlipat ganda daripada sekedar dilihat, disapa namanya, ini didatangi di rumahnya. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi, dan ketika di rumah saat duduk makan bersama dengan Yesus, lagi-lagi Sakeus mengalami puncak dari keterkejutan, puncak dari rasa kaget dan kagumnya, dan itu adalah puncak dari rahmat dan berkat yang Tuhan siapkan bagi dia. Ketika orang-orang sekelilingnya, tetangga-tetangganya mungkin sinis melihat kejadian itu, ya sinis kepada Sakeus, ya sinis juga kepada Yesus. Kalau Yesus itu anak Allah, nabi, kenapa dia masuk ke rumah orang pendosa? Tapi apa kata Yesus menanggapi semuanya itu? Hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, sebab orang ini pun adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata-kata yang sangat luar biasa, membuat kaget bukan hanya Sakeus dan teman-teman sesama pendosanya yang juga dia undang untuk duduk makan bersama dengan Yesus, tapi membuat kaget, kagum semua orang. Seperti itulah Tuhan.